Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, menambah keberkahan dan mempermudah kita dalam segala hal, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islam wa bi Muhammadin yawwa Rabbi zidni ilma. Untuk pertama kali, Bapak ingin memberikan beberapa hal. Yang pertama, dalam pembelajaran fikih, kita punya tujuan. Tujuan pembelajaran kali ini apa? Tujuannya untuk menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kita nanti dikatakan paham tentang mata pelajaran ini, tentang materi ini, jika satu, mampu menjelaskan konsep hadas dan najis. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis hadas dan najis. Yang ketiga, nanti anak-anak kita semuanya diharapkan untuk mampu menjelaskan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan indikator yang keempat, kita dikatakan paham, mampu memahami materi jika mampu mengaplikasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus bersuci dari hadas dan najis? Coba dijawab, kenapa kita harus bersuci dari hadas dan najis? Agar bersih, Pak. Agar bersih. Yang lain? Supaya sehat. Supaya sehat. Yang lain? Karena Allah cinta sama orang yang berperilaku hidup bersih, Pak. Jadi inilah beberapa alasan kenapa kita harus bersuci, baik itu dari hadas maupun dari najis. Tujuan utama yang jelas adalah agar ibadah kita sah. Karena Allah memang mewajibkan setiap ibadah yang dilakukan oleh hambanya untuk diawali dengan suci, baik dari hadas maupun dari najis. Ayo sekarang coba siapa yang pernah menginjak kotoran hewan waktu bermain. Terus apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan ketika kalian mendapati kotoran hewan tersebut di tubuh kalian? Mas Kur? Bersuci. Bersuci. Nah, betul. Kalau kita mendapatkan kotoran pada tubuh kita, pakaian kita, yang kita lakukan adalah bersuci. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Disambung dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Nah, itu maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam itu benar-benar memperhatikan kebersihan dan kesucian. Sudah paham sampai di sini? Ya, sudah paham, Pak. Nah, di papan tulis sudah tertera kata hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada orang yang telah balik dan berakal sehat. Berikutnya, pembagian hadas. Ya, hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil dimulai dari segala sesuatu yang keluar dari dua lubang depan dan belakang. Dan yang kedua, ketika hilangnya akal.
Misalnya bagaimana? Ya, orang sudah berwudu, mau ke masjid tanpa sengaja terpeleset, ya, jatuh pingsan. Nah, pingsan itu kan kehilangan akal. Ya, kalau kehilangan akal, dia nanti ketika sadar harus kembali wudhu kalau mau melaksanakan sholatnya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Yang keempat, menyentuh lawan jenis. Sekarang masuk kepada hadas besar. Nah, apa itu hadas besar? Yang di dalamnya contoh keluarnya mani. Sengaja atau tidak sengaja. Sadar atau tidak sadar. Keluarnya mani merupakan hadas besar. Yang kedua, jima bersetubuh. Sedangkan yang ketiga, nah ini khusus untuk perempuan. Nah, ini Dwi Ambarwati, Musarofah, Bumi Rizki, Fauziah, dan yang lainnya. Ya. Ada hadas besar yang hanya dimiliki oleh perempuan. Agus nggak usah ikut-ikutan, nggak usah iri. Pak, saya juga pengen, nggak usah ya Gus. Ya, enak sekali Pak itu Dwi, nggak sholat sampai seminggu. Ya, sama itu musyawarah juga malah 40 hari nggak sholat Pak. Ya jangan pengen, itu hanya untuk perempuan ya, Agus ya. Haid sama nifas. Yang kelima meninggal. Ya. Sekarang kita masuk kepada najis. Ya. Najis itu apa? Najis itu adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Atau dalam kata lain, sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan suatu perbuatan. Kalau tadi hadas hanya terbagi menjadi dua, kalau najis justru terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Dalam bahasa kita, najisnya ringan, enteng. Apa saja yang masuk pada hadis mukhafafah itu? Kencing bayi laki-laki yang baru minum air susu ibu. Sekarang kita masuk kepada najis yang mutawasitoh. Bahasa kita sebut dengan najis sedang. Apa saja? Pertama, bangkai binatang darat. Yang kedua, darah. Yang ketiga, nanah. Yang keempat, muntah. Dan seterusnya, karena nanti masih banyak lagi. Sedangkan najis mughaladoh atau najis yang berat, ya, itu adalah air liur anjing dan babi. Nah, ayo sekarang tebak gambar, bermain dulu biar nggak bosan. Ya. Yuk tebak gambar. Nanti gambar yang muncul ini termasuk najis atau termasuk hadas. Ini gambar pertama. Gus, termasuk apa ini? Muntah, Pak. Ya, termasuk hadas apa najis? Oh, najis. Najis. Gambar yang kedua. Najis mutawasito, Pak. Alhamdulillah, najis mutawasito. Mutawasito. Yang gambar yang kedua, ini apa ini? Ini kotoran binatang, Pak. Luar biasa ini Agus, meskipun terlambat. Anak pandai. Kentut, Pak, itu kentut. Kentut, Pak. Hadas, Pak, hadas. Hadas. Hadas, betul. Nah, ini Mas Kur habis dari mana, Mas Kur? Habis jajan dulu, Pak. Nah, Ngantuk. tidak boleh, izin dulu. Pak, saya ngantuk. Saya mau cuci muka dulu. Gambar berikutnya. Nah, ini kira-kira ada dua orang berlawanan jenis bergandengan. Ini termasuk apa? Nah, hadas apa najis? Hadas, Pak. Hadas. Alhamdulillah. Ini berarti semuanya sudah memahami, bisa mengidentifikasi mana hadas, mana najis. Itu haram itu, Pak. Nggak boleh. Oh, malah haram lagi. Nah, kalau itu ternyata suami istri piye? Hah? Boleh, Pak. Nah, Kalau suami boleh. istri. Ya, alhamdulillah. Hasan, perhatikan. Iya, Pak. Kalau kita sedang Iya, siap, berhadas atau kena najis, boleh tidak kita sholat?
Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, betul, tidak sampai kita bersuci. Nah, gitu. Bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis? Kita pelajari sekarang. Tadi hadas dibagi menjadi dua. Hadas kecil dengan wudhu dan atau tayamum. Hadas besar dengan mandi wajib atau tayamum. Najis ringan dengan menghilangkan sifatnya dulu, lalu diperciki dengan air. Najis sedang dengan menghilangkan sifatnya. Sifatnya najis tadi apa? Warna, bau, Bau dan dan rasa. rasa. Bau. Warna dan rasa. Nah, betul. Terima kasih, Amba. Sedangkan untuk najis berat, nah ini yang lumayan, ya, dicuci dengan air mengalir sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Nah, sekarang kita simpulkan. Bersuci dari apa? Bersuci dari dua hal, hadas dan najis. Ya. Najis. Hadas dibagi menjadi berapa, Hasan? Dua, Pak. Dua, apa Hadas. saja? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar, betul. Najis dibagi menjadi berapa, Mas Kur? 3. 3, apa saja? Fafa. Tawasito, mughal, lado, ringan, sedang, dan Galada. berat. Sekarang cara bersuci ini, wudu untuk hadas kecil, mandi wajib untuk hadas besar. Kalau tidak ada air, kita boleh ayam. Sedangkan najis itu seperti petunjuk pengerjaannya, yang pertama nanti disuruh mengamati gambar, lalu menyebutkan jenis dan tingkatannya, apakah hadas kecil atau hadas besar. Dan yang ketiga, bagaimana cara mensucikannya. Nah, ini gambarnya, ya. Itu nanti bagaimana cara mengerjakannya, Pak? Ini gambarnya dikerjakan di sini. Nah, di lembar observasi ditulis nama, kelas, nomor absennya. Gambar nomor 1 itu gambar apa? Jelaskan dahulu. Ya, karena latihan identifikasi gambar. Nah, setelah gambar itu diidentifikasi, lalu ditulis jenisnya, hadas atau najis. Lalu digolongkan pada tingkatan yang keberapa? Besar, ringan. Najisnya, apakah termasuk khafafah, mutawasithah, atau mughal? Nah, itu anak-anakku. Saya kira pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, jangan lupa semuanya senantiasa menjaga kebersihan. Selalu bersih, hidup bersih, agar apa tadi? Ibadah kita sah. Hidup kita sehat. Lingkungan aman, teman-teman di sekitar juga nyaman. Jadi, oke, Hasan. Alhamdulillah, Ya, Pak. pelajaran sudah selesai. Monggo, Hasan, dipimpin berdoa. Kalau yang pertama tadi Bapak Guru yang memimpin, sekarang Hasan yang memimpin berdoa. Monggo. Siap, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih Hasan, dan untuk semuanya saja. Jangan lupa senantiasa untuk hidup bersih. Sekian dari Bapak. Apabila nanti ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.